Orang banyak komen banget, orang banyak komen banget. Di sini bilang salah paham kayaknya Mami, mungkin dari pihak RT sana mengira Mami korbannya atau sembelahnya di sana. Jadi pas waktu Mami ambil buat dipotong, temen-temen Mami jadi mereka tersinggung. Mungkin dari Ustadz atau suran Mami beda lagi, ngomong, coba ditanyakan lagi, semoga kelar urusannya. Nih aku mau kasih tahu ya. Ini masalahnya bukan salah paham. Kita itu enggak orang bego, bukan orang bego. Ya. Kenapa harus tersinggung juga kalaupun memang sapinya mau diambil? Kan kecuali tidak ada penjelasan dari kita ke Pak Ustadz. Sapinya ini kan mau dibagikan buat orang-orang yang memang membutuhkan di sini di Lebak Bulus. Kenapa harus marah? Sebenarnya sih disikapi dengan bijak aja. Mau disembelih di sini, mau disembelih di mana. Selama kita mau minta listnya untuk orang-orang yang gak mampu atau warga, udah, iya kan? Kenapa harus tersinggung? Terus kalau misalkan tersinggung, Pak RT boleh gitu ngomong, bilang kan sama bos kamu, ini mengenai harga diri. Emang kenapa harga diri? Tadi juga Pak Ustadznya nyuruh saya pagi-pagi suruh ke masjid. Mana ambil handphonenya Mbak Ros tadi? Mbak Ros. Tadi pagi-pagi suruh ke masjid, suruh ketemuan di sana. Ya, paling nggak ada komunikasi yang baik. Tanya, ada jadwal saya tuh bagaimana? Bisa nggak ya Mbak DP untuk ketemu kayak gitu? Bukan malah orang ucuk-ucuk suruh datang ke pagi-pagi. Saya pagi-pagi berangkat setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6:30 atau jam 6 saya sudah berangkat dari rumah, berangkat ke Trans TV. Saya orang kerja, bukan orang pengangguran. Jadi setidaknya ya harus tahu. Gak asal ujuk-ujuk, dipikir saya siapa? Asal ujuk-ujuk suruh datang ke masjid, dipikir saya pengangguran, apa nggak ada kerjaan, gitu loh. Terus mengenai kok Pak Anies Baswedan nggak ada menyudutkan beliau, yang memang kebetulan saya bertetangga dengan beliau dan beliau adalah RT-nya, gitu loh. Dan kebetulan di rumah saya ini terpajang apa namanya? Baliho Pak Anies Baswedan tuh terpajang di sini semua. Jadi nggak ada unsur politik, saya nggak ngerti politik-politikan, saya nggak ada. Saya nggak ngerti politik-politikan, nggak ada. Dan nggak ada yang sebut nama-nama Pak Ganjar gitu, nggak ada. Tapi kalau saya sering nyanyi di acara Pak Ganjar itu iya. Saya sahabat Ganjar itu iya. Tapi nggak ada di kita sebut-sebut namanya Pak Ganjar. Nggak ngerti saya politik-politikan begitu. Yang saya tahu, saya ingin memberikan sebagian harta saya buat orang-orang yang nggak mampu. Udah. Logikanya nggak pantas gitu loh. Kalau misalkan seorang RT ngomongin tentang harga diri, emang saya ngambil harga dirinya Pak RT nggak masalah apa? Tadi polisi datang ke sini ngajakin saya ketemuan siang ini, nggak bisa, saya baru pulang ini. Saya baru ada live sama taping. Saya live sama taping. Habis ini saya mau makan dulu. Nih kalian lihat saya lagi makan. Ini lagi makan ya. Habis itu saya persiapan berangkat ke Indosiar untuk ngejuri. Nah, jadi kalau mau Pak RT-nya sama Pak Ustadznya ketemu saya besok aja. Pas waktu penyembelihan kurban, lagu pembagian itu besok ketemu sama saya bisa. Gitu. Anak Pak RT nonton, bagus lah. Biar kasih tahu sama bapakmu tuh. Ya. Jadi nggak ada salah paham. ART saya juga nggak bego. Supir saya juga nggak bego, asisten saya juga nggak bego. Jadi kalau misalkan ngomong sama bosmu, mereka sebagai bawahan saya pasti akan ngomong sama saya sebagai bosnya. Apa yang disampaikan, gitu loh. Ya, jadi nggak ada, saya nggak ngerti unsur-unsur politik. Bener anti RT rukun tetangga ini malah Pak RT-nya yang bikin gak rukun. Makanya kalau kayak gini kan dia gaduh, giliran warganya speak up. Akhirnya kayak begini, nah, itu salah paham. Loh ya apa sih kok salah paham? Apa mengenai politik, aku gak ngerti politik dan kayaknya. Yang aku tahu, aku mau list dari warga saya, udah titik. Jadi mengenai sapinya itu, katanya, itu kan warga itu antusias, RT itu antusias. Ini omongan di sini, warga itu antusias, RT juga antusias. Dikirain nanti mau potong sapi bareng-bareng di sini. Loh, terus gara-gara diambil sapinya jadi tersinggung. Kecuali saya nggak ngasih daging atau saya nggak membagikan sapinya, boleh tersinggung.
loh ini loh, saya kan dari awal nitip dan saya tidak ingin membebani orang-orang sekitar di sini. Saya cuma minta listnya karena memang saya tidak memberikan alamat rumah saya gitu loh. Itu doang kok, nggak ada unsur gimana-gimana dan nggak ada hubungannya dengan Bapak Anies Baswedan. Hubungannya kami tuh bertetangga, di mana di lingkungan saya ini brosurnya Bapak Anies Baswedan gitu loh. Nah itu masalahnya. Jadi nggak ada masalah gimana-gimana. Saya nggak ngerti politik-politik apa, saya juga nggak tahu. Jadi nggak ngerti saya. Yang saya tahu ini Idul Adha dan saya lakukan bukan hanya tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya sudah saya lakukan dan mungkin warga Lebak Bulus tahu saya seperti apa dan bagaimana saya di sini. Gitu. Jadi nggak ada ya kayak unsur-unsur politik, bau berpolitik nggak ada. Nggak ngerti saya. Kita selama di sini nggak pernah kebagian daging kurban. Banyak kayak orang-orang, ya sabar ya sayang, bikin ruwet aja. Orang mau ngasih ya udah kasih gitu loh. Seandainya pun memang harusnya kan bersyukur. Oh iya Mbak DP, terima kasih sudah tidak memberikan beban buat warga kita untuk menyembelih. Bukan malah warga kita tidak menerima daging, bukan malah bilang warga kita tidak menerima daging kurban. Sudah banyak daging kurban untuk warga kita, bukan seperti itu. Itu nggak benar namanya. Tadi polisinya datang di sini Pak Bagus, kasih tahu sama saya untuk pertemukan saya dengan Pak Ustadznya, sekaligus dengan Pak RT-nya. Langsung saya bilang, Pak, tadi juga mau ketemu sama saya pagi. Bapak lihat saya ini kan siang ini saya baru pulang nih, saya baru syuting. Baru selesai, saya kerja dari setengah 6 pagi. Setengah 6 pagi saya kerja, ini baru pulang. Habis itu saya baru selesai. Jadi ada 2 tapping tadi di pagi-pagi ambiar. Habis itu saya mau makan nih, saya belum makan siang. Baru langsung didatengin polisi. Minta saya ketemuin Pak Ustadz sama Pak RT. Saya bilang sama Pak polisinya, kalau mau ikutin jadwalnya saya. Ketemu saya besok, karena saya bentar lagi mau berangkat nih. Saya berangkat ke Indosiar. Acaranya memang jam 8, tapi kalau di Indosiar itu ada standby jam 6 sore. Lah kita berangkat dari sini udah pasti jam berapa? Jam 5. Bukan saya pengangguran, bukan nggak ada kerjaan, saya kerja. Makanya saya bisa beli sapi. Pak, kerjanya saya tuh pagi, siang, malam. Orang lain tidur, saya masih melek. Saya masih kerja. Gitu. Jadi jangan terus ngatur-ngatur. Sekarang datang. Tunggu, sabar. Kalau pingin sebenarnya nggak akan pernah ada masalah seperti ini kalau cara penyampaiannya baik. Dan nggak akan, kan intinya kan Pak RT-nya itu memberikan amanah kepada ART saya untuk sampaikan ke bos kamu. Bilang sama bos kamu, kita warga tidak butuh daging. Itu kan menurut versi Pak RT. Tapi faktanya warga-warga banyak kok yang bilang, Mbak DP kita mau ya dagingnya, Mbak DP kita mau ya dagingnya, seperti itu. Ya, jadi jangan ini masalah ini mengenai agama, mengenai Islam, jangan disangkut pautin dengan politik. Ya, kalau saya nggak ngerti politik, saya tuh Dewi Persik, artis penyanyi dangdut. Saya nggak ngerti mau politik apa saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah besok hari raya Idul Adha. Saya harus bisa bermasyarakat dengan orang-orang yang lain di sini, warga-warga di sini. Saya juga nggak kepengen ngasih beban kepada warga-warga setempat di sini. Saya juga kepengen bersilaturahmi dengan warga-warga di sini dengan cara door to door untuk memberikan daging. Makanya saya minta listnya itu sama Pak Ustadznya, ya. Ini ustadznya nggak ada embel-embel. Saya tunggu besok itu pagi. Mana Mbak Baros? Catnya Baros mana? Ini kita bukan mengada-ngada ya. Kalau tidak ada buktinya saya tidak berani ngomong seperti ini. Catnya si Pak Ustadz mana? Yang bilang itu bos kamu tuh ada di catnya juga nggak? Enggak. Itu ngomong sendiri. Iya, kalau Pak Ustadz mah enggak ada sangkut pautnya. Tadi kan Pak polisi bilang takutnya salah paham. Iya. Tadi aku kan takutnya salah paham. Nah, yang di apa iya kalau itu aja mohon maaf nih ya. Supir saya tuh agak tuli.
Tapi supir saya yang agak tuli aja bisa ngerti loh omongannya Pak RT. Berarti kan kenceng banget ngomongnya. Keras banget kan? Ini ngomong, gimana Mbak, Ibu DP sudah di rumah, ini warga tambah rame loh. Mohon disegerakan bertemu. Saya siap menengahi, sampaikan salam ke Ibu, ini hanya salah paham. Tambah rame, mohon disegerakan loh. Pasti rame Pak. Segala sesuatu kalau hubungannya tidak baik pasti rame Pak. Kalau misalkan hubungannya baik pasti nggak akan rame seperti ini. Simple kok sebenarnya. Terus ini, besok pagi mohon bisa hadir klarifikasi ke masjid di belakang rumah Ibu. Insya Allah saya ikut hadir, sampaikan salam saya ke Bu DP. Waalaikumsalam Pak, sorry Pak semalam ketiduran. Insya Allah Pak nanti saya sampaikan ke Ibu. Makasih ya Bu, tolong sampaikan, penting ya. Oke Pak, kalau Ibu udah bangun baru saya sampaikan. Benar kan, aku nggak salah. Oke Bu, makasih banyak ya Pak Ustadz, sama-sama Bu. Nah ini yang semalam mana? Oh ini bukan. Itu yang kemarin semua Bu, itu yang tentang kemarin itu yang sapi. Oh bukan yang ini. Ya, enggak, ini yang sembako. Iya yang sembako Bu. Itu oh bukan CC yang. Iya. Sebentar. Besok pagi. Nah ini yang tadi hari ini. Oke, terus oke Pak kalau udah bangun baru ku sampaikan. Bukan ini tadi. Yang tadi karena kan bilang kamu tadi Ibu lagi syuting pagi. Oh iya tadi kan mana? Tadi yang Ibu. Mana sih tadi? Ya Pak nanti saya sampaikan, ibunya belum balik. Bukan tadi, yang tadi. Ada di situ tadi. Sekali lagi mana? Sapi. Oke Pak nanti saya sampaikan ibunya dulu. Yang mana nggak ada nih? Kamu lihat. Tadi kan. Iya ada. Nah. Jadi saya kalau ngomong tuh kalau nggak ada bukti saya nggak berani. Saya pasti akan kasih bukti gitu loh. Termasuk ART, asisten dan juga para relawan. Iya ini Bu, sama-sama Bu. Ini Ibu lagi syuting di Trans TV Pak. Ya ini. Ya oke Pak kalau Ibu udah bangun baru saya makasih banyak ya Pak Ustadz, sama-sama. Ibu lagi syuting Trans TV Pak. Kalau Ibu mau hadir janjian dulu. Ibu mungkin setelah syuting ke kelurahan kayaknya. Terus dijawab lah itu tadi jam 6.38. Baru jam 12, gimana ibu-ibu sudah sampai di rumah? Ini warga tambah rame loh, mohon disegerakan bertemu. Saya siap menengahi, kata Pak Ustadz. Sampaikan salam ke ibu, ini hanya salah paham. Tolong sampaikan rekaman ini ke ibu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Persik yang baik, yang selalu membantu kami duafa. Amin. Saya Kurtubi sebagai Ustadz di lingkungan merasa perlu untuk memohon kepada Ibu untuk menjegerakan bertemu dengan pihak DKM agar hal kesalahpahaman ini tidak berlarut-larut dan bisa disegerakan demi kenyamanan bersama di lingkungan, dan mudah-mudahan niat baik masing-masing kita untuk berkorban dimudahkan dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tunggu ya Bu, saya insya Allah siap hadir untuk membantu kedua pihak untuk bisa sama-sama berdamai. Saya tunggu kabar baik dari Ibu. Salam dari Ahmad Kurtubi. Assalamualaikum. Ini enak nih Pak ngomongnya, saya seneng. Waalaikumsalam Pak Ustadz, ini saya Dewi Persik. Ini saya udah baca sudah. Ini saya langsung pakai handphonenya Mbak Ros ya Pak. Nah ini sekarang ini saya mau sampaikan juga sama Bapak. Kebetulan saya kan baru pulang dari syuting. Hari ini saya lagi ada ngejuri malam ada di Indosiar. Kalau misalkan besok bagaimana Pak? Itu satu. Yang kedua, kalau dibilang salah paham, saya nggak ngerti maksudnya salah pahamnya di mana. Cuman saya tidak suka aja atas perilaku atau ucapan dari Pak RT setempat mengatakan untuk disampaikan ke bos kamu. Nah, ketika kita minta tolong untuk sapinya itu kemarin untuk ditaruh di atas truk. Kan kita kan memang rencananya memang tidak ingin memberikan apa? Ini biar Bapak sampaikan ke warga juga ya Pak, ke Pak RT-nya juga. Kita tidak ingin memberikan beban. Kita tidak ingin memberikan beban sama orang-orang karena memang awalnya memang kita titip sapinya itu karena memang saya tidak mau kasih alamat rumah saya sama orang Brebes ini. Nah, sekarang ini yang saya soalkan itu adalah Pak RT-nya ini. Kok Pak RT-nya bilang sama bos kamu ini mengenai harga diri. Ini yang saya nggak terima Pak. Maksudnya harga diri kenapa? Emangnya kita ngapain? Emangnya kita kenapa? Seandainya pun memang
Pak RT-nya kecewa karena bukan Pak RT-nya yang ikut menyembelih sapinya, ya setidaknya kan ucapannya tidak demikian ya Pak. Kecuali kita tidak membagikan daging-dagingnya kepada warga setempat, baru Pak RT-nya boleh mengucapkan demikian. Jadi agak kecewa ya seorang Pak RT ngomong kayak begitu gitu loh Pak ke saya. Terus yang kedua, kenapa saya ingin membagikan sendiri? Pak Ustadz kan sudah paham kan, saya pernah sampaikan bersama Pak Ustadz sebelumnya, dimana sebelum-sebelumnya saya sering mengamanahkan setiap tahun sama Pak Ustadz untuk ngurusin sembako atau mungkin pembagian-pembagian yang lain untuk warga di sini. Nah, di sini kenapa saya kasih ke Pak Ustadz? Kenapa bukan ke Pak RT-nya? Pak Ustadz waktu itu pernah saya ceritakan kan, bahwa sebagian warga di sini mengatakan bahwa ada sebagian warga yang tidak mendapatkan sembako atau sebagian warga yang tidak mendapatkan bantuan dari saya. Jadi tidak nyampe ke mereka. Makanya saya ingin memberikan daging kurbannya itu door to door atau sendiri-sendiri. Terus kemudian yang ketiga ini biar enak ya Pak Ustadz ya. Saya seneng banget Pak Ustadz bisa ngomong sama saya. Kalau misalkan Pak RT-nya ngomong sama Pak Ustadz kayak gini, saya tenang. Saya pasti akan sabar. Saya pasti akan terima. Karena Pak Ustadz ini adem banget. Ngomong sama saya tuh adem banget. Dari kemarin kan kami menunggu listnya buat orang-orang yang kita akan bagikan gitu loh Pak. Jadi saya pengen banget Pak RT-nya ini sampai sampai kita itu kurang peka gimana, kita mau kasih uang rokok anggaplah seperti itu. Ya kan Pak, kita walaupun mau itu 300.000, mau itu berapa, intinya kita mau kasih uang rokok untuk membantu masalah sapi. Tapi jawabannya adalah kalau mau kita bantu bayar dulu 100 juta, atau kalau mau dibantu ini mengenai harga diri, mau dibayar 100 juta saya nggak mau. Ini saya nggak terima nih Pak RT ngomong kayak gini, maksudnya apa ya Pak? Kayak gitu guys. Nah kalau misalkan warganya rame, ya wajar Pak. Karena saya public figure. Kedua, saya juga merasa tersinggung. Kok bisa-bisanya sapi saya mau diucul, mau dilepas dari masjid hanya gara-gara sapi saya belum dijemput sama timnya saya. Kan yang penting kan warganya ada berapa, kita mau list. Kecuali kita tidak memberikan sapinya semuanya buat warga kita, mungkin saya salah. Tapi kan saya ini memberikan kepada warganya Bapak. Telepon aja mending sih, memang bener sih. Repot, saya capek saya. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Iya Ibu. Iya. Iya Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz saya seneng banget ya Pak Ustadz. Maksudnya Pak Ustadz tuh ngasih adem gitu ke saya. Jadi saya dengernya pun adem. Kan intinya kan tergantung kita bicara sama siapa ya Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz. Saya agak tersinggung gitu. ART saya dibentak-bentak, supir saya dibentak-bentak. Jadi kemarin saya beli, ini biar Pak Ustadz tahu dulu untuk disampaikan ke Pak RT-nya gitu. Jadi kemarin saya beli sapi ceritanya di Brebes. Karena saya public figure, saya tidak mau alamat saya diketahui orang. Otomatis saya minta tolong sama mbak di rumah untuk minta nomor teleponnya Pak Ustadz untuk disampaikan kepada Pak Ustadz bahwa tolong titipin ke Pak Ustadz ya. Saya sekaligus minta list daging-daging orang-orang warga kami di sini supaya mereka kebagian semuanya. Iya. Nah ceritanya seperti itu Pak. Lalu kami minta tolong kepada Pak RT dan juga sebagian warga di sana yang memang kebetulan dengan Pak RT. Nah kemudian kalau Pak RT mau, Pak RT nggak apa-apa. Ini kan saya lagi rekam, bukan direkam ya Pak. Saya lagi live di Instagram juga. Ini biar suara Pak RT juga didengar. Karena kan pasti ketika saya live di sini kan juga ada wartawan juga. Jadi biar tidak ada adu domba dan yang lain-lain, mendingan kita ngomong langsung di sini gitu kan ya Pak.
Nah, dari kemarin saya tuh lagi tungguin. Biasanya kan Pak RT tuh cepat sekali ngasih list-listnya orang-orang. Sampai saya punya perasaan suuzon. Apa jangan-jangan gak boleh sama Pak RT-nya untuk ngasih listnya? Soalnya ada ucapan dari Pak RT bahwa Pak RT tuh tidak mau daging dari kami karena warganya sudah banyak dagingnya, sudah banyak daging dari sini gitu. Nah, itu satu ya Pak. Itu benar atau tidak? Terus kemudian kita minta tolong sama Pak RT-nya dan juga warga yang bersama Pak LT bahwa sapinya bisa Pak dibawa ke atas ke truk maksudnya. Mereka pada tidak mau, sampai bahkan supir saya bilang, "Pak, punya toleransi dikit, kenapa bantuin kita ya Pak? Atau nanti kita kasih uang rokok." Jawaban dari Pak RT, "Kita ini menyangkut harga diri. Saya nggak mau sampaikan sama bos kamu itu warga Lebak Bulus tidak membutuhkan daging." Dan juga ini ada dua nih, antara minta duit 100 juta sama yang kedua sama kita mengenai harga diri walaupun dibayar 100 juta pun kita tidak mau, antara itu benar tidak Pak? Iya, seperti itu kejadiannya. Makanya saya marahnya saya merasa tersinggung loh. Yo kok ini kebaikan ya Pak. Kita beragama Islam ya Pak Ustadz. Pak Ustadz pasti sudah tahu agama kan ya Pak ya. Apa iya gitu loh. Masa kita mau berbuat baik kok ditolak? Kalau yang posisi pas pengambilan kan memang saya posisi tidak di lokasi. Iya. Jadi memang tidak bisa mendengar langsung apa yang dialog apa antara asisten ibu dengan pihak DKM, karena saya posisi itu hanya mendampingi pas penyerahan, terus pas terakhir itu yang kami menyampaikan bahwa DKM ada uang potong gitu ya, itu sampai situ aja tuh. Habis itu saya ada kegiatan lain. Nah, kalau untuk data warga memang sudah saya siapkan. Nah, rencana tuh tadi malam itu saya mau serahkan ke Mbak Ros, cuman karena terlanjur di masjid belakang sudah rame, saya dampingin warga di belakang karena khawatir nanti ada apa-apa dengan rumah ibu atau apa, jadi saya sama dibantu sama Pak Bagus. Kenapa ada apa-apa? Enggak gini, kenapa ada apa-apa di rumah saya? Emangnya warga mau ngapain? Orang warga-warga di sini baik sama saya? Kan ingin mengklarifikasi, jadi datang bukan untuk ngapa-ngapain. Jadi ada beberapa warga tuh yang mau datang ke rumah ibu untuk mengklarifikasi. Itu kan ucapan sepihak dari asisten ibu. Ya, tapi logikanya gini Pak. Tapi logikanya gini Pak. Apa iya warga mau datang untuk mengklarifikasi kalau misalkan tidak ada unsur provokator dari RT-nya sendiri? Kan ada Pak RT di situ. Iya dong. Nah, kalau misalkan kalau Pak RT itu datang udah agak jam berapa ya? Kalau yang maghrib mungkin masih ada. Ini agak maleman. Habis ibu live ya. Bukan. Ada Pak RT kok. Ada Pak RT. Ketika sapi itu mau diambil itu ada Pak RT. Justru Pak RT-nya nggak mau bantu Pak Ustadz emang nggak dengar. Ceritanya seperti itu. Itu ada Pak RT-nya di situ. Logikanya ini kalau warga nggak akan mungkin rame kalau nggak dikompori. Makanya saya mengklarifikasi di Instagram supaya tidak ada adu domba, supaya clear masalahnya bahwa sapi bukannya saya tuh tidak mau kasih daging buat warga di sini. Justru karena saya tiap tahun melakukan ini, saya mau minta list siapa aja warga-warga yang berhak mendapatkan daging di sini. Malah dari Bapak Ustadz sendiri yang bilang mau pahanya atau tidak ke Mbak Ros, sayanya bingung, sedangkan saya nggak pernah makan daging kurban. Ya, karena memang itu kita biasa berikan kalau yang orang berkurban, kita siapkan paha belakang ada sepertiga dari jatah pekurban. Iya. Diambil boleh, tapi pun diserahkan sih nggak apa-apa. Iya, tapi kan di sini kan kondisinya memang ada Pak RT di situ gitu loh Pak. Pada waktu ngambil sapinya itu memang ada Pak RT. Nah, Pak RT-nya ini kalau misalkan warga marah, kalau saya tidak luruskan di sini di sosial media, loh nanti jadi kayak gimana? Warga nanti akan melihat miring saya dong, dalam arti mereka punya pikiran negatif tentang saya. Makanya saya luruskan di sini karena kejadiannya memang bukan seperti yang Pak RT itu sampaikan.
Maksudnya apa suruh bilang sama bos kamu itu bahwa warga di sini tidak membutuhkan daging? Loh, saya tuh mau kasih daging kok nggak membutuhkan daging, kok sombong sekali. Bener nggak itu Pak RT, Pak Ustadz sebagai orang yang tahu agama kayak begitu tuh bener nggak Pak RT-nya? Warga di sini tidak kekurangan daging. Terus ada anak muda lagi. Kamu tahu nggak ini siapa? Ini Pak RT. Terus kenapa emangnya? Justru karena Pak RT harusnya bicaranya yang bijak, bukan malah seperti itu. Saya kecewa sebagai warganya di sini, Pak. Gitu loh Pak Ustadz. Kan saya selama ini juga tidak pernah mau mengganggu apapun di sini. Ada apa-apa juga kita ikut bayar, suruh bayar ini ya kita bayar, bayar itu ya kita bayar. Maksudnya saya mempunyai empati, selain saya sebagai umat Islam yang alhamdulillah dikasih kemampuan oleh Allah lewat rezeki, ya saya mau bagi-bagi. Kok saya mau bagi daging kok tiba-tiba Pak RT-nya marah Pak Ustadz? Nah sekarang gini Pak Ustadz, kalau misalkan dia tersinggung, kan katanya mengenai harga diri, berarti tersinggung. Emangnya dagingnya emang saya mau kasih kemana kalau nggak ke warga saya? Kenapa Pak? Kenapa kok Pak RT-nya jadi merasa harga diri yang disampaikan? Kenapa ada harga dirinya? Emang saya ngapain sama Pak RT? Atau memang ada apa dengan sapi? Toh warganya Pak RT semua kita bagi rata. Kecuali sapinya saya bawa, saya kasih ke orang lain. Dalam arti dagingnya kita warga kita tidak kasih. Mungkin Pak RT bolehlah tersinggung atau merasa sakit hati karena warganya tidak dikasih daging. Lah ini kan saya kan niatnya kan malah ingin memperingan warga di sini. Justru malah saya ingin mempercayakan kepada Pak Ustadz untuk memberikan kepada orang-orang yang memang saya percaya sama Pak Ustadz, yang selama ini saya selalu sama Pak Ustadz kok. Iya. Gitu loh Pak. Ya maksud saya tolonglah. Maksudnya kalau memang ada sikap-sikap yang arogan. Jadi di dalam rangka ini kan tetap saya sebagai yang artinya kan saya tetap bertanggung jawab ya, artinya karena saya yang awalnya meminta kepada ibu ya kan dan seterusnya, kemudian saya juga yang menyerahkan ke Pak RT, artinya saya juga kan ada apa namanya, saya ikut ada di dalam hal ini nih. Jadi maksud saya kalau memang masih bisa kita clearkan, ibu bisa di hari apa, nanti saya bisa biar dia bisa ketemu, di clearkan gitu. Akhirnya apa? Jadi akhirnya apa? Kami yang nggak tahu apa-apa, tentang masalah politik, kami malah diikut-ikutin masalah politik loh. Saya memang sahabat Ganjar, tapi nggak ada unsur politik di sini. Saya nggak ngerti maksudnya. Dan yang memang kebetulan yang menyembelih memang dari orang-orang Pak Ganjar. Tapi nggak ada unsur politik sama sekali gitu. Emang saya selama ini kita sebut nama Pak Ganjar ke warganya Bapak kan enggak gitu loh. Selalu murni soal bantuan nih yang nggak ada. Nah saya nggak ada unsur siapa, kenapa gitu loh. Akhirnya saya di Instagram saya tulis di situ karena memang kan depan rumah saya kan memang burnernya apa sebenarnya Ibu? Balehonya Pak Anies. Iya. Tapi saya nggak ada saya colek-colek Bapak Anies, nggak ada saya colek-colek warga apapun tentang mau Pak Anies. Saya nggak ngerti tentang politik Pak Ustadz. Ada ucapan yang mengarah ke situ Ibu emang Bu sebelumnya. Loh ini saya di Instagram ini banyak loh. Ini gara-gara lah sekarang kalau marah karena kenapa? Logikanya Pak RT-nya marah. Pak RT-nya marah. Ini kenapa? Kan kita mau bagi-bagi daging. Iya. Nanti termasuk kita yang kita mau klarifikasi kaitannya apa gitu. Iya, kaitannya apa? Saya nggak ngerti politik kok. Kaitannya apa? Apa karena apa kok marah itu kenapa? Marahnya itu kenapa? Gitu doang sih. Kalau misalnya enggak gini. Nanti mau dipertemukan itu. Oh, saya mau. Saya mau Pak Ustadz. Dipertemukan besok boleh, mumpung lagi Idul Adha. Ayo, kalau memang mau berjabat tangan, kita saling memaafkan sesama muslim, nggak apa-apa. Cuman tolong nggak usah bilang bos-bosan di sini. ART saya nggak ada. Saya tidak pernah merasa diri saya majikan. Saya tidak pernah merasa diri saya bos. Saya tidak pernah merasa diri saya siapa. Saya bilang mereka itu ART saya asisten rumah tangga saya.
Saya nggak pernah bilang mereka babu. Jadi itu maksudnya Pak RT bilang sama bos kamu, itu jangan pernah terlontar lagi kata-kata itu Pak, karena saya tidak pernah merasa diri saya bos. Iya, baik. Tolong sampaikan itu aja sih Pak Ustadz. Saya nggak mau dibilang bos-bos. Iya, kalau misalnya pagi mungkin kita semuanya udah besok dari sholat, karena saya juga ada tugas khutbah juga, khotib sholat id. Kemudian saya juga ngerjain di musola dan di yayasan saya. Kalau habis zuhur bisa Ibu, mungkin udah selesai kegiatan kita di itu kumpul. Oh bisa Pak, bisa. Kalau mau sih kan kebetulan kita mau bagi-bagi nih. Kalau memang ada itikat baik, kalau Pak Ustadz kan pasti kan akan menengahi ya Pak. Namanya juga Pak Ustadz harus bisa menengahi. Kalau lu memang udah disiapin, nah, minta udah ada. Ya boleh Pak, boleh. Ayo sekalian kita jabat tangan, sekalian kita bersama warga di sini untuk bisa saling tahu, bisa saling kenal. Karena bagaimanapun kan saya jangan melihat saya sahabat Ganjar. Saya tetap Dewi Muriagung, saya Dewi Persik, nggak ada unsur politik, nggak ada, saya nggak ngerti itu semua tentang itu. Yang saya tahu adalah saya kepengen rezekinya saya itu barokah, makanya saya pengen berbagi gitu loh Pak Ustadz. Tolong ditengahi itu Pak Ustadz. Ya baik, saya pahami, karena memang satu juga saya yang udah dari awal berkecimpung di sini, saya yang Ibu diamanatkan untuk berikan data segala macam, makanya saya ikut bertanggung jawab. Nanti insya Allah saya sampaikan bahwa dari Ibu Dewi biar mau ketemuan, nanti saya juga insya Allah sore ini mau ke masjid kembali, nanti ketemu sama Pak RT Malkannya. Berarti habis zuhur besok ya Bu ya? Ya habis zuhur besok Pak, boleh habis zuhur besok kita ketemuan mau di mana. Lah terus daging saya itu bagaimana Pak? Apakah karena kalau itu jadinya di mana Ibu potongnya? Nah, saya mau itu potongnya di tempatnya saya Pak. Nah ini kan kemarin kan saya bilang potongnya itu kemarin di tempatnya sahabat Ganjar, di teman-temannya saya gitu loh. Nah itu ada berapa orang? Nah, ada berapa kan Bapak yang tahu. Nah, saya mau datang sama Pak Ustadz, nanti kita bagi-bagi door to door kayak dulu loh Pak Ustadz. Pak Ustadz inget nggak? Dulu kan pada waktu Covid ya kan, sama tahun kemarin kan kita bawa gerobak gitu loh sampai ke ujung-ujung. Kan saya datang sendiri itu. Iya, betul. Nah, saya tuh maunya kayak begitu gitu loh Pak Ustadz. Karena kalau ini saya juga saya tuh bingung karena kalau misalkan lu di masjid mana, aduh gimana orang saya nggak pernah di sini. Ya udah kita titip dulu, disampaikan kepada Pak Ustadz. Saya bilang gitu ke ART ini biar Pak Ustadz juga nggak salah paham. Saya tuh nggak mau ada salah paham, itu udah saya sampaikan ke ART saya gitu loh. Ya karena saya nulis awal, saya bilang di masjid karena Mbak juga bilangnya oke, ya sudah, jadi saya taruh di masjid, tidak kemudian ditafsirkan macam-macam harus gitu. Kan gitu kan. Nah ini udah bener nih, berarti Pak Ustadz pun juga nggak ada tafsiran gimana orang namanya juga sudah dititipkan ke masjid gitu kan Pak. Nanti tinggal diambil kan gitu dengan orang kita kan, waktu itu kita sampaikan seperti itu gitu Pak. Iya. Ya, jadi ini mudah-mudahan saya juga sebelumnya mau minta maaf dulu nih sama Pak Ustadz karena saya sempat suzon sama Pak Ustadz. Saya pikir, waduh Pak Ustadz ini kayaknya kong kali kong nih sama Pak RT gitu. Tapi kalau kayak gini kan clear ya Pak Ustadz, nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Ini kita, kalau saya sama antar Pak Ustadz udah clear ya Pak, maksudnya udah sama-sama kita bersih ya Pak Ustadz. Tolong dimaafkan kalau ada kata-kata yang nggak enak dari saya. Dan iya, nah dan yang kedua nanti bagaimana dengan Pak RT-nya besok. Nah mudah-mudahan Pak RT jangan sampai ngegas saja. Soalnya saya kalau Pak RT ngegas, saya nanti bisa lebih ngegas Pak. Baik, nanti saya ikut bantu kondisikan, saya sampaikan prolog-prolognya supaya mau nanti misalnya di tempat Ibu atau di masjid atau di tengah-tengah gitu, nanti mudah-mudahan saya WA ke Mbak Ros lagi ya. Siap, boleh Pak Ustadz. Pokoknya jangan sampai ada yang ketinggalan warga-warga kita siapa di sini Pak Ustadz. Utamain yang warga-warga kita Pak Ustadz. Ya berarti datanya nanti malam misalnya saya kirim. Oh siap. Ini posisi mau berangkat dulu, mau buka bersama. Oh iya Pak Ustadz, sekali lagi saya mohon maaf ya lahir dan batin ya Pak Ustadz. Ya sama-sama Ibu Dewi, sama-sama. Ya assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ros, ini Mbak Ros. Udah ya guys, udah clear ya guys.
Iya, takutnya kan gas, main gas, takutnya meledak. Iya bener ya. Mbak, ini udah dingin Mbak, maunya panas boleh ya? Ya gitu ya. Udah, jadi permasalahannya udah ya guys, udah semua udah selesai permasalahannya. Pokoknya doakan ya guys, besok saya ketemu sama warga setempat dan saya juga besok ketemu sama Pak RT-nya di sini ya. Oke, sampai di sini ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya simpan biar jadi biar jadi bukti itu, supaya tidak ada salah paham semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.